Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Tema kita adalah penjahat itu objek kasih Allah. Berbicara tentang penjahat, semua manusia karena sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya sesungguhnya kita penjahat. Ya, penjahat-penjahat. Mungkin ada dulu kita penjahat kelas kakap ya. Ya, ketika kita tidak datang kepada Tuhan, ketika kita tidak peduli tentang Allah, tidak peduli tentang kebenaran, bukankah itu namanya satu kejahatan? Ya, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Tetapi kita yang dahulu jahat, rupanya kita adalah objek kasih Allah. Jadi Allah punya kasih dan mau memberikan kepada manusia yang jahat itu. Dan oleh karena kasihnya itulah kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Di dalam Kisah Para Rasul, kita lihat, ya bisa LCD-nya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama ayat 13 sampai 15. Semoga bisa lihat ke depan semua ya. Bisa terbaca. 1, 2, 3. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ananias seorang hamba Allah, ketika Tuhan berbicara kepada Ananias supaya dia pergi dan menjumpai Saulus yang adalah orang jahat itu. Ya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ya, Tuhan berbicara kepada Ananias supaya pergi menjumpai Saulus, kemudian melayani Saulus. Dan Ananias berkata, ini kan orang jahat. Dia pun datang ke tempat ini untuk menangkap orang percaya. Dia ini orang jahat. Ya, dari sisi manusia, Ananias mungkin sama dengan kita. Kita bisa berkata, dia kan jahat Tuhan. Kenapa kita harus peduli kepada dia? Bila perlu selesaikan aja Tuhan sesegera mungkin supaya tidak ada lagi kejahatan. Itu dari sisi kita. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan khusus juga kepada Saulus yang adalah orang jahat itu. Ya, orang itu dikatakan, ya bisa lanjut. Ya, orang itu siapa dia? Orang itu, penjahat itu, si Saulus itu. Orang itu jahat Tuhan. Ananias berkata, orang itu jahat. Dia penjahat. Mewakili kebanyakan di antara umat manusia ketika melihat orang lain melakukan kejahatan. Ya, kita hampir sama seperti hamba Allah ini Ananias. Orang itu jahat. Si penjahat itu. Ya, kalau boleh segera lenyap dari muka bumi ini. Orang itu, siapa dia orang itu? Penjahat itu. Siapa penjahat itu? Si Saulus itu. Ya, bagaimana tidak? Ia mengejar orang percaya, menangkap dan menganiaya. Betapa jahatnya bukan? Ya, perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3. Waktu umat Allah mengalami penganiayaan yang luar biasa. Satu tokoh yaitu si jahat tadi, penjahat tadi, orang jahat tadi yaitu Saulus. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu.
Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wah, jahat banget ya. Sangat jahat. Ini yang dikerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada dalam satu ibadah di salah satu kota di negeri kita ini. Sedang dalam beribadah, seseorang datang masuk ke dalam gereja, ya ketua RT, dan berkata ini berhenti, stop. Lagi penyembahan, lagi ibadah, dia masuk dan disuruh hentikan. Hentikan. Wah, dalam hati kita ini orang ini kok jahat banget ya. Orang lagi ibadah. Ya, lagi menyembah Tuhan, dia masuk ke bait Allah bukan untuk beribadah, tapi untuk menghentikan ibadah, menghentikan penyembahan kepada Tuhan. Ini jahat banget. Ya, kalau tiba-tiba ada seseorang datang masuk dan kemudian stop, berhenti, saya nggak tahu respon kita gimana. Atau iya, atau kamu ini, pingkir kan? Atau begitu, atau ya sabar om, nanti om. Tapi secara manusia bisa kita, macam-macam kau ya, kau jahat kau. Orang ini jahat Tuhan. Tuhan bilang Ananias, temui dia. Orang yang jahat itu lagi bermasalah sekarang, temui dia, layani dia. Tuhan, dia lakukan banyak kejahatan. Dia datang ke kota ini mau menangkap orang-orang percaya. Temui dia, kata Tuhan kepada seorang hamba Allah. Saudara, orang jahat itu, manusia yang jahat, kita dahulu seperti itu, jahat sebenarnya. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Tuhan melihat kita, dan dia mau memberikan kasihnya kepada kita. Saat ini Tuhan melihat ada banyak orang yang melakukan kejahatan, tidak peduli tentang kebenaran, tetapi Tuhan tetap melihat mereka sebagai pribadi yang dia kasihi. Dia mau limpahkan kasihnya kepada orang-orang yang sedang melakukan kejahatan itu. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 9 yang pertama. Tuhan berkenan menunjukkan dirinya kepada orang jahat. Tuhan berkenan mau menjumpai orang jahat itu. Tuhan berkenan mau menunjukkan keberadaannya kepada orang jahat itu. Tuhan tidak langsung mau menghancurkan orang jahat itu, membinasakan orang jahat itu, menghukum orang jahat itu, tidak. Ya, Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari orang-orang yang jahat, tetapi Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang jahat. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada orang jahat itu. Tuhan menghampiri orang yang sedang berbuat jahat itu. Sedang berbuat jahat. Justru di situ Tuhan menghampirinya. Saudara, perhatikan di ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Untuk apa dia ke Damsyik? Apa dia ke Damsyik untuk beribadah? Untuk bertobat? Untuk melakukan kebenaran? Tidak. Dia hendak menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia hendak menganiaya orang percaya. Sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Perhatikan dikatakan, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya oleh Saulus siapa? Orang percaya, pengikut jalan Tuhan, orang Kristen. Tetapi Tuhan datang kepada Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Siapa engkau yang berbicara ini? Dan Tuhan katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pada saat seseorang sedang melakukan kegiatan yang sangat jahat, di situ pun dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang jahat itu. Tuhan mau orang jahat itu bertobat. Tuhan mau orang jahat itu kembali kepada jalan yang benar. Tuhan mau supaya orang jahat itu mengenal siapa Allah, siapa Tuhan. Siapakah engkau? Orang jahat tidak mengenal Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Tetapi perjumpaan Yesus, di mana Yesus datang, Yesus yang menjumpai Saulus sedang dalam kegiatan melakukan kejahatan. Tuhan berkenan. Kadang-kadang kita berpikir begini, orang itu jahat, bagaimana mungkin dia bisa ketemu dengan kebenaran? Orang itu enggak pernah beribadah, bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan? Orang itu terus saja jahat, tidak mau tahu dengan orang tua, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau tahu tentang agama. Kok apa bisa? Apa bisa dia menjadi orang percaya? Kadang-kadang kita bisa merasa seperti putus asa ketika melihat orang-orang yang kita kasih tapi dia terus melakukan kejahatan. Kadang-kadang kita berpikir begini, ayo kita ajak dia ke gereja supaya bertobat. Padahal orang yang rajin ke gereja juga belum tentu bertobat. Betul atau betul? Kita kan rajin ke gereja, pastikan kita sudah bertobat, amin. Coba lihat kiri kanan, saya katakan sudah bertobat. Loh, ada orang ke gereja belum bertobat. Ada. Rajin ke gereja tapi belum bertobat. Belum mengalami hubungan karib dengan Tuhan. Ya dia tidak kenal siapa Allah. Hanya ya Tuhan, sudah selesai. Datang ibadah, duduk, pergi, nanti pulang, ya selesai. Begitu saja rutinitas belaka. Tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saulus sedang dalam melakukan kegiatan yang jahat. Di situ Tuhan menjumpai dia. Siapakah engkau? Kata Saulus, siapakah engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Saulus pernah bermimpi akan dijumpai oleh Yesus? Tidak. Dia belajar kitab-kitabnya secara orang Yahudi. Hukum Taurat dia tahu dan dia sangat benci nama itu. Dia tidak suka tentang nama itu. Itu sebabnya dia mau menangkap orang-orang yang menyembah Yesus. Apakah dia mau belajar lebih dalam supaya kenal Yesus? Ada orang berkata, kamu belajar kitab suci supaya lebih kenal Yesus. Kadang-kadang tidak. Ada orang semakin belajar semakin tidak mau percaya lagi kepada Yesus. Ya, kita mendengar ada orang yang secara sekolah teologi S1, S2, S3. Dan akhirnya menyangkal Yesus. Tetapi Saulus kita lihat, ya dia tidak punya impian untuk berjumpa dengan Yesus. Dia tidak punya program akan melakukan kebenaran di dalam Kristus. Dia tidak punya rancangan untuk itu. Tetapi Tuhan yang punya rancangan yang indah buat dia. Sama seperti kita. Kita tadinya tidak merancangkan supaya kita mengalami keselamatan. Tapi Tuhan rancangkan rancangan yang indah bagi kita. Amin. Tuhan rancangkan. Oh, mungkin kita masih melihat ada saudara-saudara kita yang masih dalam kejahatan yang dilakukan. Jangan benci kepada dia. Ya, Tuhan berkata, anak. Dia jahat. Dia orang yang jahat. Sekiranya hari ini diberitakan kita, ada saudara-saudara kita, sahabat, teman, atau orang yang dekat dengan kita, tapi dia sangat jahat buat kita. Kemudian diberitakan, lindungi dia, berkati dia, kasih dia, ampuni dia. Dan kita berkata apa? Amin. Amin.
Atau enggak bisa, dia sangat jahat Tuhan, nanti bertobat dulu dia baru saya kunjungin. Kalau udah terjadi perubahan dalam hidupnya, baru aku mau berdamai dengan dia. Kalau hidupnya begitu-begitu aja, tidak. Tiada maaf bagimu. Itu manusiawi. Tapi kita anak-anak Tuhan, ya Tuhan mengasihi mereka yang sedang melakukan hal yang jahat itu. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya juga kepada orang-orang yang sedang melakukan kejahatan itu. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa Erwin kita lihat dulu, ada satu tayangan. Ada? Mana Erwin? Ada satu kesaksian, nah ini kita lihat dulu. Orang ini melakukan hal yang jahat. Berniat untuk jahat, tetapi akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Kamal Salem adalah seorang pria asal Lebanon. Kamal Salem adalah seorang pria asal Lebanon. Pada tahun 1980-an, di usianya yang masih muda, Kamal memutuskan merantau ke Amerika Serikat. Tapi naas menimpanya, belum lama tinggal di Amerika, Kamal mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya mengalami luka serius dan patah di bagian leher, sehingga harus menjalani perawatan cukup lama di rumah sakit. Saat mengalami kecelakaan, saya mendengar seorang pria berkata, "Tenang, aku akan menolongmu." Sampai di rumah sakit, saya juga mendengar seorang dokter berkata, "Tenang, aku akan menolongmu." Setelah dinyatakan sembuh dan diizinkan keluar dari rumah sakit, Kamal bingung karena dia tidak memiliki seorang pun keluarga maupun teman untuk membantunya melewati masa pemulihan. Untungnya, salah seorang dokter yang merawatnya membuka tangan untuk membantu Kamal. Dia mengizinkan Kamal tinggal di rumahnya. Selama tinggal di rumah dokter tersebut, saya heran karena keluarga sang dokter yang semuanya beragama Kristen, sangat baik kepada saya. Bahkan mereka yang melunasi semua biaya perawatan saya di rumah sakit. Perlakuan serupa saya alami saat bertemu dengan orang Yahudi yang merupakan rekan dokter tersebut. Setelah sembuh total dan siap untuk kembali ke apartemennya, sang dokter memberikan kunci rumah dan kunci mobil baru untuk Kamal. Sang dokter juga mengatakan Kamal bisa datang kapan saja di rumahnya. Kamal pun kembali ke apartemen yang ditinggalinya sebelum dia mengalami kecelakaan. Di situ dia mulai memikirkan semua apa yang ia alami sejak mengalami kecelakaan. Dia penuh tanda tanya karena apa yang selama ini ditanamkan di pikiran dan hatinya tentang orang Kristen dan Yahudi, berbeda dengan apa yang ia alami. Kamal menjadi depresi memikirkannya karena sangat tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sebab sejak awal, motivasi utama Kamal datang ke Amerika untuk melakukan kejahatan di negara tersebut karena dia sangat membenci orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya, khususnya orang Kristen dan Yahudi. Kamal mencoba mencari jawaban atas apa yang ia alami. Dia rutin berdoa meminta jawaban dari Tuhan, namun tak kunjung mendapat jawaban. Hingga akhirnya Kamal semakin depresi berat dan memutuskan untuk bunuh diri. Saat pistol saya arahkan di kepala dan tangan siap menarik pelatuknya, tiba-tiba saya mendengar suara memanggil nama saya. "Kamal, Kamal, Kamal, panggillah aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Setelah mendengar suara itu, saya langsung duduk sujud dan menangis. Saya kemudian mengangkat tangan ke atas sambil mengatakan, "Tuhan, Allahnya Abraham, jika Engkau benar-benar ada, bicaralah padaku. Tuhan, Allahnya Abraham, jika Engkau benar-benar ada, aku ingin mengenalmu." Saat itu juga ruangan terasa penuh dengan kemuliaan. Dia menyatakan dirinya lah Yahweh, di tangannya ada lubang, dan di kakinya juga ada lubang. Namanya adalah Yesus. Saat itu saya masih bertanya, "Siapa sebenarnya Engkau?" Dia pun menjawab, "Akulah Dia, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku mengenal Engkau karena akulah yang menjadikan semua di dunia ini. Aku mengasihimu. Berdirilah Kamal, berdirilah." Setelah mendengar itu, saya berkata, "Tuhanku, Tuhanku, aku akan hidup dan mati untukmu." Lalu dia menjawab lagi, "Bukan kamu yang mati untukku, tapi aku yang mati untukmu, agar kamu bisa hidup." Sejak saat itu,
Kamal memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus dan mengabdikan hidupnya untuk Yesus. Ya, baik. Satu kesaksian yang luar biasa. Jadi niatnya ke Amerika mau bikin mengacaukan orang-orang percaya. Ya, karena dari kecil sudah didoktrin bahwa orang Kristen itu jahat, orang Yahudi itu jahat, dan dia ingin untuk membinasakan, ya, bikin masalah lah, mungkin atau mau bikin bom atau apa, kita nggak ngerti. Tetapi ada peristiwa yang dialami. Kebenaran firman Tuhan yang kedua kita mau renungkan adalah Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib kepada orang jahat. Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib. Kenapa orang itu tadi jadi mengalami kecelakaan? Supaya dia berjumpa dengan dokter Kristen. Supaya dia melihat kesaksian orang percaya. Supaya dia melihat kasih orang percaya. Dan dia akhirnya mengalami kasih Tuhan. Saulus sedang berjalan menuju kota Damsyik untuk menganiaya orang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengalami sesuatu, peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat. Ayat 6 berkata, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8. Ya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dia coba mau membuka mata, dia mau coba mau melihat, tetapi tidak bisa. Artinya apa? Dia punya pengalaman khusus bersama dengan Tuhan. Tuhan buat dia tidak bisa melihat. Tuhan buat dia mengalami satu masalah di dalam hidupnya. Dan di situ dia menyadari dirinya, siapakah dirinya. Ya, kenapa tidak bisa melihat? Selama 3 hari. Tidak makan dan tidak minum. Ya. Tetapi dari peristiwa itu kemudian dia akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Di ayat 10. Ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, kalau kita lihat tadi kesaksian yang tadi ditayangkan, dia juga akhirnya jadi bingung ya. Oh, dia mendapat ajaran sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan, di mana Tuhannya orang Kristen, Allahnya Abraham itu mengasihi dia. Ini dia berdoa. Ya. Saulus berdoa. Dia ingin minta petunjuk dari Tuhan. Siapakah sebenarnya Tuhan ini? Dia berdoa, rindu mendapatkan lawatan Tuhan, rindu supaya dia pun bisa melihat. Ya, dan waktu dia berdoa, dia mengalami pengalaman supranatural. Dia melihat penglihatan di ayat 13. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat, lihat ini buta ya. Ya, jadi ini penglihatan itu tidak melihat dengan mata jasmani. Ya, jadi dengan berdoa dia melihat ada seseorang datang kepada dia. Ya. Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini belum datang Ananias. Waktu dia berdoa, di mana selama 3 hari, ya Saulus mengalami kebutaan. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia berdoa dan di dalam waktu dia berdoa dia melihat penglihatan. Ada seorang yang bernama Ananias datang ke tempatnya, ya, untuk mendoakannya. Ya.
saya tadi pagi juga melihat setelah kisah ini ada satu kisah lagi. Ya, bagus sekali. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dia penasaran, apakah benar Yesus ini adalah Tuhan? Ya, kemudian dia bersama ibunya ketika ada satu KKR di kota itu, dia pengen tahu ya ibadahnya orang Kristen bagaimana, siapakah Tuhan itu. Kemudian ibunya pertama tidak mau mengizinkan, tapi karena dia mendesak, kemudian dia bersama dengan ibunya pergi. Dan waktu ibu dan anak ini datang karena papanya sudah meninggal, masuk ke gereja dan pendeta berkata, ada seorang ibu dan seorang anak muda datang. Ya, dan di dalam, ya mereka dikatakan seperti di dalam kebun yang kosong, tapi kebunnya tak akan tumbuh. Nah, waktu dikatakan ada seorang ibu dan seorang anak muda datang, dia langsung, wow, dia kaget. Dia bilang, ternyata Tuhannya orang Kristen beritahu kepada pendeta itu bahwa kami akan datang. Nah, singkat cerita akhirnya dia dilayani dan 2 minggu setelah itu dibaptis. Dia percaya Yesus. Kemudian dia bawa kakeknya percaya Yesus, ya saudaranya perempuan percaya Yesus, dan dia beritahu tentang Yesus. Ya memang dia pertama kali ada keinginan untuk memberitahukan tentang Yesus, tapi dia masih bingung, dia belum pernah belajar. Nah akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya dia dituntun oleh Tuhan untuk membaca kitab suci. Dan akhirnya dia bersaksi, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Benarkah akan terjadi? Di ayat 17, kita lompat. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Wah, ini tentu Saulus akan kaget. Loh, kok benar ini sepertinya pernah saya lihat ini. Sepertinya peristiwa ini saya tahu. Nah, ini mungkin saudara Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu. Dia datang ke satu tempat, sepertinya tempat ini pernah saya lihat. Sepertinya saya pernah ke tempat itu. Nah, itu bisa saja pengalaman supranatural ya. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku. Perhatikan. Tadi dia bilang, Tuhan orang itu orang jahat. Dia datang mau menganiaya orang percaya. Orang itu orang jahat. Tapi Tuhan bilang, aku pilih dia. Aku kasihi dia. Apa respon Ananias kemudian? Hamba Allah ini. Bukan, orang jahat. Aku datang disuruh Tuhan, bukan. Tapi menarik sekali. Saulus, saudaraku. Saulus, saudaraku. Dia tidak melihat lagi Saulus sebagai orang jahat yang menganiaya orang percaya, karena Ananias tahu rancangan Allah kepada Saulus, bahwa Saulus akan dipakai oleh Tuhan. Ini pilihanku, kata Tuhan kepada Ananias. Ananias menyadari hal itu, maka dia berkata, Saulus saudaraku. Kalau kita melihat ada banyak orang yang melakukan yang jahat, mereka adalah objek kasih Allah. Kita tidak perlu berkata, hei kau orang jahat, binasalah kau dengan kejahatanmu. Jangan. Tapi kita mau berkata, hai saudaraku, Tuhan mengasihimu. Tinggal nunggu waktu engkau akan datang kepada Tuhan dan menyembah, memuliakan Tuhan. Sebab dulu juga kita orang jahat, tetapi kita mendapatkan kasih Tuhan. Kita objek kasih Allah dan akhirnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Ananias berkata, Saulus saudaraku. Bukan, hai orang jahat, saya capek-capek melayani kamu, kau jahat kok. Bukan. Tapi Ananias taat kepada Allah ketika Allah katakan pergi jumpai Ananias itu. Ya memang dia jahat, dia menganiaya, tapi jumpai. Dan Ananias taat. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang lain yang mungkin juga dia sangat benci kita karena kita percaya kepada Yesus, adakah kita tetap menunjukkan kasih kepada mereka? Amin. Dan kita berkata, hai saudaraku, aku mengasihi engkau. Ya, kesaksian tadi, dokter yang begitu baik, teman dokter yang begitu baik, membuat seseorang yang tadinya jahat datang kepada Tuhan. Dia melihat kasih Allah luar biasa.
melalui hidup kita. Ketika kita tunjukkan kasih Allah kepada banyak orang yang mungkin juga mereka sangat jahat buat kita. Tapi karena kasih kita kepada mereka, mereka akan bisa datang kepada Tuhan. Akan menyembah, memuliakan Tuhan. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ini yang saya lihat pengalaman yang luar biasa. 3 hari tidak bisa melihat, tidak makan dan tidak minum. Kemudian dilakukan doa saja, ada penglihatan, dan benar apa penglihatan itu terjadi. Dan kemudian mujizat terjadi dalam hidupnya. Dia bisa melihat, dia mengalami kekuatan baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, orang jahat itu ternyata Tuhan kasihi dan Tuhan buat mengalami mujizat, mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Ada banyak kesaksian. Seseorang bertobat karena memang mengalami kuasa Allah, mengalami perbuatan Allah yang dahsyat. Mengalami pengalaman supranatural, perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Saudara, kebenaran yang ketiga, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9. Di bagian yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan mampu mengubah hidup orang jahat dan menjadikan hidup mereka berguna. Ini yang menarik. Tuhan mampu mengubah hidup orang jahat. Seringkali kita tidak memikirkan hal itu. Karena biasanya secara manusia kita dikuasai oleh pikiran kita manusia. Lebih kepada penghukuman saja. Lebih cepat, lebih bagus selesai supaya tidak terlalu panjang berpermasalahan. Itu dari sisi kita. Tapi Tuhan tidak. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik itu di dalam kefasikan mereka. Itu sebabnya dia sabar kepada orang-orang yang jahat. Supaya waktu kesabaran ini diresponi baik oleh orang yang jahat itu dan dia bertobat. Ada waktu, ada proses yang Tuhan izinkan orang jahat itu akhirnya berubah hidupnya. Memang Tuhan yang membuat perubahan itu. Tuhan yang membuat perubahan itu. Dan rancangan Tuhan sesungguhnya kepada semua manusia adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di ayat 20. Ketika itu juga, setelah dia didoakan oleh Ananias, selaput yang menyelubungi matanya terbuka, dia kemudian melihat, dia makan, kemudian dia mengalami kekuatan, Saulus mengalami kekuatan baru. Tidak tunggu lama. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Padahal dulu paling dia benci. Dia paling tidak suka kalau Yesus itu disebut anak Allah. Saulus ini orang Yahudi. Belajar kitab suci, ahli Taurat, orang Farisi. Dia punya wewenang yang luar biasa untuk menangkap, menganiaya orang percaya. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, melalui peristiwa yang luar biasa yang dia alami, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan yang mengubah hidupnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang berbicara kepada dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia responi panggilan Tuhan. Dia responi perkataan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca, kemudian dia memberi diri untuk dibaptis. Dia dibaptis, kemudian tidak hanya sekedar dibaptis, kemudian jadi orang percaya. Tidak. Dia bersaksi. Dia ceritakan kisah hidupnya. Dia ceritakan pertemuannya dengan Tuhan. Dan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dia berkata, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tadinya dia mau menghancurkan iman orang percaya itu. Dia mau menghancurkan Injil itu. Tetapi akhirnya dia berkata, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil.
Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, luar biasa. Tuhan yang mengubahkannya. Dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Dia kan yang datang mau menghancurkan kita, ya kira-kira begitu. Dia kan yang datang mau membinasakan jalan Tuhan ini, pengikut jalan Tuhan. Akhirnya mereka heran, orang-orang percaya heran. Karena ternyata Saulus itu, yaitu Paulus, menjadi pemberita kabar baik. Memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang Injil yang menyelamatkan itu. Satu perubahan yang luar biasa. Saudara, dengan kekuatan kita secara manusia, kita rindu orang lain berubah, tapi kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang mampu mengubah seseorang. Hidup yang tadinya tak berguna, menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang berkenan kepada Allah, menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Masih ingat dulu waktu kita masih di Nusa Dua, ada seorang yang Pak Peter dulu membawa seorang ya Jerman ya Pak ya, atau yang dulu yang Bapak bawa ke gereja dan dia bersaksi, ya dia benci papanya mukulin mamanya, ya orang luar negeri ya, dia pukul tapi ibunya terus berdoa. Kalau dipukul tetap berdoa, dan itu selama 50 tahun ya. 50 tahun dia siksa istrinya, tapi istrinya hanya berdoa. Ini yang bersaksi ini anaknya ya, jadi papanya yang mukulin istrinya. Jadi yang bersaksi di gereja kita waktu di Nusa Dua, seorang bapak yang melihat mamanya dipukuli, tapi dia lihat juga mamanya mendoakan, ya mengasihi papanya. Dan saat usia dikatakan 55, ya 55 tahun papanya itu bertobat. Selama 50 tahun sekian mamanya mengalami siksaan, ya. Jadi ketika ke tahun yang berikutnya papanya bertobat dan dia mengasihi istrinya. Yang tadinya pukul sekarang menyayangi, yang tadinya bentak sekarang kata-kata yang lembut, dan suaminya ini katanya mengasihi istrinya luar biasa. Dan waktu ya istrinya dianiaya, istrinya tidak melawan karena istrinya adalah orang percaya, anak Tuhan. Tetapi suaminya ini tidak mau tahu tentang Tuhan. Ya, dan anaknya yang bersaksi di gereja kita dan menekankan tetap tunjukkan kasih. Tetap tunjukkan kasih, itu disampaikan waktu itu. Walaupun orang itu jahat sekali, tapi Tuhan bisa mengubah yang jahat itu jadi baik. Ketika ya mamanya tadi terus berdoa dan akhirnya papanya bertobat. Memang cukup lama. Tetapi dia melihat satu kebahagiaan yang luar biasa ketika papanya bertobat. Di sisa hidupnya yang hanya tinggal sedikit saja, dia persembahkan untuk Tuhan, untuk keluarga, mengasihi dan mengasihi. Ada banyak orang yang sulit mengasihi saat ini, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melihat mereka sebagai orang-orang jahat yang sekiranya mungkin segeralah lenyap dari muka bumi ini. Tidak, sebab Allah melihat mereka adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, di mana mereka dinantikan oleh Tuhan supaya mereka memperoleh keselamatan, berubah hidup mereka, dan Tuhan mau pakai hamba-hamba Allah. Tuhan pakai Ananias untuk berjumpa dengan Saulus. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk berjumpa dengan Saulus yang lain. Yang tadinya kita berkata orang ini jahat. Tapi akhirnya kita berkata tidak, saudaraku, Tuhan mengasihi engkau. Amin.
Kita tidak lagi memandang sebagaimana Ananias sebelumnya memandang Saulus. Dia jahat, tetapi setelah Ananias mendengar suara Tuhan dan tahu rancangan Tuhan kepada Saulus, kemudian Ananias berkata, saudaraku, Tuhan mengasihimu. Tuhan memakai Ananias. Masa kini kitalah Ananias-Ananias itu. Amin. Hamba-hamba Allah yang siap menunjukkan kasih kepada banyak orang. Kesaksian tadi yang kita sudah lihat. Ya, dokter yang cintakan Tuhan, menunjukkan kasih. Ya, dan yang bersaksi itu akhirnya jadi pelayan Tuhan, hamba Allah. Dia jadi pendeta, dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan Injil dan banyak orang akhirnya mendengar tentang Yesus dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita ini yang tadinya jahat, oleh karena kasih Tuhanlah kita diselamatkan. Dan banyak orang yang melakukan kejahatan saat ini, sesungguhnya mereka pun adalah objek kasih Allah. Ya, jangan kita memandang orang lain sebagai pribadi yang jahat yang harus segera dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi kita mau memandang mereka bahwa mereka adalah objek kasih Allah. Tuhan berkenan menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang jahat. Kita mau berdoa, terus katakan, Tuhan, tunjukkanlah dirimu kepada saudara-saudara kami yang melakukan yang kejahatan ini. Ada negara-negara tertentu yang masih giat menganiaya orang percaya, masih ada. Ada daerah-daerah tertentu yang menghambat orang percaya untuk beribadah. Kita tidak benci kepada pelaku-pelaku itu, tapi kita mau berkata, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan biarlah mereka melihat kemuliaan-Mu. Dan melalui mujizat-mujizat yang akan Tuhan buat bagi mereka, pasti akan ada di antara mereka